Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aninda Pratika Dianti dari kelas 001. Saya mendapat tugas dari Bu Lili untuk menjelaskan apa itu komunikasi organisasi. Sebagai makhluk sosial, komunikasi adalah salah satu hal yang penting yang biasa kita lakukan. Aktivitas komunikasi ini diperlukan untuk membuat kita dekat untuk satu sama lain, serta memperlancar hubungan baik antara keluarga, teman, maupun anggota organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengirim dan penerima pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang diberitakan bisa dipahami oleh lawan bicara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah menerima simbol pesan seseorang agar lebih cepat dipahami pendengar maupun lawan bicara. Setelah kita menjelaskan tentang apa itu komunikasi, kita juga harus tahu tentang apa itu organisasi. Menurut Sondan Siagian berpendapat bahwa organisasi merupakan bentuk perserikatan atau persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama mencapai tujuan bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan perkumpulan antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok khusus yang dibentuk untuk mencapai sebuah atau beberapa tujuan yang sudah ditetapkan bersama dengan cara bekerja sama. Setelah saya menjabarkan apa itu komunikasi dan apa itu organisasi, sekarang kita gabung. Komunikasi organisasi adalah sebuah pengirim dan pertukaran informasi dalam suatu organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi. Adanya komunikasi organisasi dapat memunculkan jaringan informasi atau organisasi tersebut. Di dalam sebuah komunikasi organisasi terdapat teori komunikasi organisasi tersebut. Yang pertama adalah teori struktural klasik. Teori struktural klasik ini berkembang sejak tahun 1800-an sehingga disebut sebagai teori mesin. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga sentral agar tugas-tugasnya serta memberi petunjuk mekanisme struktural yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Terdapat 4 kondisi pokok yaitu kekuasaan, sering melayani, doktrin, dan disiplin. Teori komunikasi yang kedua adalah teori neoklasik. Teori ini diperkenalkan oleh Elton Mayo dan menurut karena adanya ketidakpuasan dengan teori klasik atau teori mesin ini, teori neoklasik mengacu pada pentingnya aspek psikologis serta sosial karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja. Teori ini telah dipastikan melalui percobaan yang dilakukan oleh Elton di pabrik Hawthorne pada tahun 1924. Hasil percobaan tersebut memperoleh kesimpulan bahwa penting memperhatikan upah insentif serta kondisi kerja karyawan untuk meningkatkan produktif kerja. Yang ketiga ada teori fusi. Teori fusi diperkenalkan oleh Bakke dan pada tahun 1957. Bakke berpendapat bahwa organisasi pada tahap-tahap tertentu akan mempengaruhi seorang individu. Sementara pada saat yang sama pula individu memberikan pengaruh pada organisasi yang diperkenalkan oleh pada organisasi. Fenomena tersebut menyebabkan pegawai-pegawai menunjukkan ciri-ciri membentuk organisasi atau berorganisasi. Setiap jabatan yang dimiliki oleh pegawai menunjukkan keunikan serta memiliki ciri khas masing-masing organisasinya, sehingga dapat dimodifikasi sesuai dengan minat dan bakat khusus pegawai atau individu tersebut. Yang keempat ada teori peniti penyambung. Teori ini dikembangkan oleh Rennie Sincourt yang menggambarkan mengenai struktur organisasi yang saling berkaitan dengan berbagai kelompok. Dalam teori ini menjelaskan bahwa penyelia atau anggota dari dua organisasi atau kelompok tersebut, penyelia yang disebutkan oleh Sincourt memiliki fungsi sebagai penyambung atau seseorang yang mengikat kelompok kerja. Dengan kata lainnya pada tahap atau tahap berikutnya. Pada teori ini, proses berkelompok dinilai penting karena suatu organisasi memiliki seorang penyelia atau penyambung sehingga setiap anggota kelompok dan kelompok itu sendiri bersifat efektif. Yang kelima ada teori sistem sosial. Teori ini menyatakan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Artinya, walaupun seseorang yang ada di suatu kelompok tersebut sudah meninggal, kelompok tersebut tetap ada, hanya saja orang-orang yang ada di dalamnya digantikan oleh anggota-anggota baru. Keenam ada teori public relation. Seperti yang dikatakan oleh London, komunikasi organisasi merupakan kajian pada teori relation.
Teori ini menyatakan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan secara utuh atau menyeluruh oleh suatu organisasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan memelihara niat baik dan saling mengerti antara organisasi dan layaknya organisasi. Yang ketujuh ada teori kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa pimpinan atau organisasi maupun kelompok merupakan sosok yang penting membantu organisasi anggota memenuhi kebutuhannya. Huxley telah memformulasikan 4 tugas pemimpin. Yang 1, telling, mampu memberikan informasi secara lugas atau dengan secara dimengerti. 2, selling, mampu memberikan petunjuk. 3, participation, mampu menjalin kerjasama dengan baik. 4, delegating, mampu mengambil keputusan. Dalam mempelajari teori komunikasi, khususnya di ranah organisasi, kamu dapat melihat pendekatan objektif serta interpretif, perhatian bagi kaum akademisi dan juga praktisi ilmu. Jenis komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi mempunyai 2 jenis, yaitu internal atau eksternal. Jenis internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota tersebut. Contohnya, upaya mengubah suatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut muncul. Pengubahan visi ini harus dilakukan dengan menyatukan pendapat setiap anggota melalui diskusi serta komunikasi antar anggota serta pimpinan organisasi yang baik serta secara intens. Jika terbentuknya komunikasi yang baik, maka akan menciptakan lingkungan organisasi yang baik serta memperkuat relasi orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Jenis kedua yaitu komunikasi organik eksternal. Jenis ini komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar atau kelompok. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantunya. Manfaat-manfaat komunikasi organisasi. Yang pertama, dengan mengakui teori komunikasi organisasi, maka sebagai individu yang hidup dalam lingkungan atau kelompok tersebut dapat memahami posisi kita di organisasi atau kelompok tersebut. Manfaat kedua, pemahaman mengenai komunikasi agar dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi, sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama, akan tumbuh rasa ingin menjadi serta merawat organisasi tersebut. Manfaat ketiga, mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik sehingga antara anggota dan setiap pimpinan unit memahami perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi organisasi tersebut. Manfaat keempat, mengetahui teori komunikasi organisasi dapat membuat seorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Yang kelima, mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam organisasi. Pemahaman menggunakan teori organisasi dapat membantu. Pemahaman mengenai teori komunikasi organisasi dapat membuat kita sebagai sadar akan tugas-tugas sebagai tugas seorang pemimpin maupun anggota dalam suatu organisasi. Kesadaran ini dapat meningkatkan kerja maupun efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Selain itu, kesadaran pemimpin dan anggota dapat memperlancar segala visi yang ada di dalam organisasi tersebut. Dengan adanya kemampuan komunikasi dalam organisasi, hal tersebut akan berfungsi sebagai membangun alur informasi serta pemahamannya sama antara satu sama lain. Oleh sebab itu, menurut buku komunikasi organisasi dan kasus ditekankan mengenai pentingnya hal tersebut.